ya. Ya, dari saya. Dah. Oke Mas Ari, Mimi, ini film keberapa nih akhirnya dipasangkan lagi setelah sekian lama tidak bersama main itu? Ini Produksi dipasangkan suami istri hampir tiap hari ya. maaf untuk film Pak. Oh, film. Film. Kalau film kayaknya suami istri. Perdana nih kayaknya Perdana ya. ya? Perdana sih Perdana. malahan. Ah. Pertama kalinya nih saya bisa acting sama Bapak Pernah Ari. nggak sih? Pernah nggak? Lupa sih. Lupa ya. Kalau ada pun juga udah lama banget sih kayaknya. Zaman dulu tuh kayak pernah tapi sinetron. Iya, iya. Jadi ini kayaknya film pertama sih. Oke, pertimbangannya apa mungkin? Pertimbangan mengambil. Kita pas Pertimbangannya karena lawan mainnya saya udah kenal. Saya udah, jadi istri saya, saya kayak kenal sama dia gitu. Saya ambil aja gitu karena saya kenal. benar, jadi nggak usah susah-susah cari chemistry ya. Dan kemudian ada permintaan karakternya seperti yang di sosmed kan katanya. Padahal itu kita acting loh. Ya? Oh benar-benar. Padahal Kan acting nggak gitu pada disangka aslinya kan. beneran gitu ya udah. Pada aslinya tuh aku tuh takut ya. Seperti kita tahu. Ada yang dilihat nggak sih mungkin dari kalian udah reading sendiri sama kehidupan kalian? Itu dia. Kalau tim produser sama sutradara tuh selalu bilang gini, emang ini gue tunggu-tunggu nih, emang lo harus mainin film ini gitu-gitu. Jadi kita kayak, kita tuh padahal effort banget loh untuk bisa berperan seperti itu. Ya, jadi seru-seruan aja. Iya, seru-seruan sih. Jadi kayak ya ada pengalaman baru lagi, Banyak alhamdulillah. hal sambil belajar juga sama teman-teman, sama para senior. Kitanya juga ngelihat pasangan yang lain kan ada yang bisa kita ambil pelajaran lah kan. Senior semua kan kita paling muda, paling muda gitu. Tapi ada canggungnya nggak sih syuting kerja bareng gitu? Apa ya pasti ada lah karena beda kan. Kalau misalnya kita sehari-hari kayak misalnya bikin konten itu kan kita sendiri yang bikin, terus kita kayak tujuan bareng. Nah kalau ini kan kita harus mikirnya bukan cuma berdua aja, tapi kan kita harus bareng sama karakter lain juga gitu. Jadi ya itu mungkin ada penyesuaian lah pasti. Terus kata-katanya juga mungkin kita harus ngikutin skrip kayak gitu-gitu. Jadi masih banyak kita beda-beda lagi sih ya. Iya, dan juga sebenarnya kan memang dia juga ini nggak syuting lagi kalau suami istri bukan sama saya gitu kan. Jadi ketika ini bermain sebagai pasangan kayaknya ya udah ya memang pengennya begini gitu. Jadi ibaratnya kalau lagi ditawarin lagi punya itu, saya ditawarin main film gitu. Istrinya bukan dia juga saya kayaknya nggak ngambil juga gitu. Oh, bener Pak. Ya ini ya sebagai seorang lelaki takut. Terakhir main film kapan sih Kak Feni Nah, dan Kak Ari? Ari, Terakhir ngambil? Terakhir ngambil itu sebentar. Aku sih udah lama banget kayaknya. Udah lama ya, 19 Oh, ya? aku paling waktu itu cuma ngisi suara kalau aku Nusa ya? itu, Oh, oke. habis itu kayak belum lagi. Terakhir 16 ya? Ayat Cinta. Oh iya, Ayat benar. Cinta. 18. Itu kan lama banget nih, akhirnya comeback lagi ke dunia film gitu. Ada rasa-rasa, kenapa nih akhirnya balik lagi kangen kah? Atau emang bener-bener ya tadi dipasangkan sama istri sendiri. Ya, banyak hal ya, kebetulan juga ini kan sebenarnya ini teman-teman pengajian, teman-teman kita nongkrong, teman kita ngopi mingguan gitu kan, tiba-tiba gue pengen bikin film nih gitu kan, film tentang apa gini gitu, dan konflik begini gitu. Pas kita diskusi gitu kan, sempat diskusi juga di kantor mengenai ceritanya, kayak menarik yuk gitu kita jalanin gitu. Tapi sebenarnya sih kalau dilihat begitu yang paling cocok meranin sosok ini sih Nicolas Cage sebenarnya. Oh, so sweet. Atau Mel Gibson gitu. Berat Bapak emang. Adanya cuma lu aja, ayo udah kalau emang itu maunya gitu. Berat. Kak Ari update sedikit tuh pembangunan masjid di Yokohama sendiri seperti apa sih? Alhamdulillah Alhamdulillah bentar ya. lagi hari Desember ya kita mau. Januari insya Allah. Jadi itu prosesnya juga alhamdulillah dimudahin sama Allah ya, karena pas kita datang itu bener-bener itu posisi adalah tanah itu belum bisa dibeli. Maksudnya belum bisa dibeli udah di booking tapi belum ada biayanya. Jadi ketika kita coba terus kita bergabung gitu ya bersama Ceki, terus di situ kan menariknya gini ya, kalau misalnya kita udah beli tanah dan udah booking, kalau misalnya kita nggak bisa bayar sesuai dengan waktu dan cash semuanya, itu bisa hukum. ada masalah hukum. Jadi yang sebagai penjamin itu bisa masuk penjara. Nah, jadi alhamdulillah ketika kita di sana Deg-degan sih. deg-degan semua. Alhamdulillah pertama tanah udah bisa terbeli gitu. Itu yang pertama. Terus habis itu nggak lama lagi tahun lalu ya
tahun lalu bersama sama Wisnu juga gitu, sama Shiren kita apa namanya Groundbreaking. groundbreaking tuh, peletakan batu pertama. Alhamdulillah, dan sekarang kita juga besok insya Allah awal tahun juga mau berangkat lagi. Itu juga udah ada perencanaan, udah kayak setengah pembangunan ya. Benar. Dan kita pas dihitung itu baru tahu kalau bikin bangunan di Jepang itu Berapa mahal kali lipat di Indonesia Mas Ari? Aduh, jauh, tanahnya aja mahal banget. banget ya. Hah? Aduh, gede. Itu dengan sebesar itu tapi dengan tanahnya nggak besar. Itu aja. Jadi Hampir 40 miliar ya. iya. Ada 30-40 miliar yang ya mungkin karena di sana kali ya, jadi Iya. Kosnya Semua. jadi lebih mahal gitu. Makanya orang Jepang mobilnya kecil, rumahnya kecil, kita jadi lebih paham kalau ternyata mahal juga. Ada di sini juga kan. Alasan Yokohama kenapa sih dan udah pesan nih sekarang 80 atau Sekarang sih pembangunannya Tinggal- masih berapa ya? Kalau pembiayaannya kurang 15 emang lagi gitu. Tapi kan ini dikumpulin dari setahun yang lalu bisa terkumpul sampai segini kan udah progres yang luar biasa ya. Warga Indonesia ini tingkat sosialnya luar biasa. Di sini pun jadi bersyukur orang Indonesia punya akses ibadah yang mudah, bikinnya juga murah segala macam. Ini di Yokohama ini orang-orang Indonesia yang ada di sana kalau kita lihat tuh sesuatu di jalan gitu. Dan ini sebenarnya diaspora Indonesia sana agak sedikit nekat ikutan jadiin aja gitu. Ternyata udah progresnya alhamdulillah. Karena sebelumnya di Osaka dipaksain bangun gitu kan. Ada 3 masjid tuh masalah orang Indonesia yang kita punya. Tapi Yokohama ini baru pertama kali. alasan Yokohama kan? Alasan Yokohama pertama memang banyak warga negara Indonesia di sana, dan mereka juga udah generasi kedua ya, karena mereka udah punya anak-anak. Mereka berpikir bahwa mereka harus dekat dengan agama, mereka harus belajar agama, sedangkan di sana sama sekali belum ada tempat gitu. Mereka selama ini cuma nyewa tempat aja, dan itu terbatas dari waktu dan biaya segala macam. Akhirnya mereka memutuskan untuk coba deh bikin masjid di sana. Dan yang kedua juga Islam masuk pertama kali ke Jepang itu melalui Yokohama. Jadi ya insya Allah dengan kita gerakan pembangunan masjid ini mudah-mudahan juga bisa semakin menyebarkan agama kita gitu ya, Islam di sana. Makin banyak orang-orang yang Kan masjid kita juga, masjidnya Iya, orang Indonesia. orang Indonesia gitu kenal Islam. Karena menariknya orang-orang Jepang itu kan orang-orang yang pengen tahu ya, pengen belajar. Terus mereka itu juga ngulik kenapa sih harus ini, kenapa harus gitu. Dan alhamdulillah kayak kemarin kita juga banyak dengar bahwa dengan adanya pembangunan itu pun mereka semakin kepo gitu, dan akhirnya ada beberapa yang udah jadi mualaf gitu. Total berarti ide dan sampai ke bangunnya berapa lama sih Mas Ari? Itu kita diajak itu September tahun lalu ya. September tahun lalu gitu, from nothing ya saat itu ya. Alhamdulillah sekarang dari hampir 40 miliar sekarang udah kurangnya Tinggal 15-an 15 lagi ya. berarti sekitar 25 gitu. Masih ada PR, masih Setahun bisa segitu sih hebat juga orang Indonesia sih. Terus mengurusnya agak susahnya seperti apa, kesulitan apalagi kan ini Jepang ya? Sulitannya itu regulasi berat juga. Kemudian kalau kita baru punya dana setengah mau membangun belum boleh, harus ada dana full. Baru kemudian bisa mulai pembangunan. Tapi ini udah bisa dinegosiasikan, udah ada cicilan untuk membangun. Dan semoga tahun depan tuh lebarannya udah bisa punya masjid sendiri gitu ya. Dan makin kita ikut revolusi ini makin kita ngerasa beruntung jadi orang Indonesia ya gitu. Kita mau nanya jalan dekat masjid gitu, semuanya pada tahu oh mana ada masjid gitu, berada di mana-mana. Jadi mudah-mudahan ya ini berikan semangat juga buat orang Indonesia walaupun belum pernah ke Jepang, siapa tahu tapi amal jariahnya udah nyampe duluan. Ide namanya sudah ada untuk Masjid Masjid As-Solihin. itu mungkin dari mana pemberian nama sendiri dan apa mungkin pertimbangannya? Itu teman-teman diaspora Yokohama, yang ada di Yokohama, warga Indonesia yang ada di sana itu sudah bikin voting kayaknya ya. Mereka kepengen jadi tempat berkumpulnya ya orang-orang soleh nongkrong di situ. Dan itu bukan hanya untuk umat muslim aja, misalnya umat agama lain pengen sowan, pengen istirahat dan kenalan, pengen kemudian Indonesian culture bikin di situ, monggo gitu. Jadi terbuka untuk umum sebenarnya. Dan dari negara lain pun mau datang boleh, mau bisa sama. Ada rencana mungkin mau tinggal di sana atau punya kediaman di sana? Pengen. Setahun 2 kali kita ke sana, kita pikir waduh kenapa nggak sekalian aja tinggal di sana Betul, gitu. tapi memang di sana biayanya lumayan. Jadi kayak nggak usah tempat tinggal lah, makan aja tuh lumayan banget gitu ya. Sekali makan tuh kalau kita mungkin 100.000 masih bisa gitu, di sana tuh mungkin 2 sampai 3 kali lipatnya gitu kan. Memang
ini orang Indonesia lagi banyak ke sana karena 2.000-3.000 orang lah per tahun. Mereka lagi butuh tenaga kerja, butuh warga mereka tuh di sana, dan untuk bekerja di sana itu kesempatannya terbuka gitu ya. Jadi karena mereka kan warga negaranya juga berkurang kan, jadi mereka juga butuh orang-orang luar yang bisa mau bekerja di sana, dan juga ya terbuka lah lapangan pekerjaan di sana sih. siapa tahu mau jadi infotainment Jepang kan? Gambar macam itu di YouTube ada kan? Ada. Ada. Makasih, Dari.